Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Eka Cesaria. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah suatu proses membantu klien untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiganya. Tujuan umum pada layanan konsultasi yaitu agar konsultasi dengan sendirinya dapat menangani kondisi permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam hal ini juga pihak ketiga harus mempunyai hubungan yang cukup erat dengan konsulti agar sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga menjadi suatu tanggung jawab konsulti. Tujuan khusus dalam layanan konsultasi sendiri yang dimaksud dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana permasalahan itu gitu. Kayak fungsi pemahaman ini di tujuan ini itu berjalan, dan juga ada fungsi pengentasan, yaitu si konsulti mampu memberikan bantuan tindakan konsultasi terhadap pihak ketiganya untuk mengentaskan permasalahan yang dialaminya. Lalu ada komponen ini menjadi 3, yaitu ada konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan konseling, yaitu sebagai keahlian konselor melakukan beberapa jenis layanan konseling, salah satunya layanan konsultasi. Lalu ada konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi permasalahan yang dialami oleh si pihak ketiga tersebut, dan yang menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Pihak ketiga itu konsulti ini memiliki tanggung jawab gitu kepada si pihak ketiga. Lalu pihak ketiga adalah individu yang kondisi permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Kayak tadi si konsulti jadi bertanggung jawab atas permasalahan yang dilakukan pihak ketiga. Nah, jadi pihak ketiga ini nantinya akan mendapatkan konsultasi dari si konsulti yang sudah melakukan konsultasi dari konselor gitu. Jadi si konselor ini memberikan layanan konsultasi kepada si klien. Nanti setelah selesai terjadi layanan itu, si konsulti ini memberikan layanan konsultasi juga kepada si pihak ketiga, sama seperti dia mendapatkan layanan konsultasi dari konselor. Lalu contohnya itu keterkaitan apa sih yang menjadi si konsulti ini mempunyai permasalahan penting bagi si pihak ketiga gitu. Misalkan seperti contoh, konsultinya ini guru pembelajaran gitu. Terus si pihak ketiga ini siswa. Nah, masalahnya itu adalah belajar mendisiplinkan siswa. Misalkan si pihak ketiga ini susah untuk diatur atau susah untuk melakukan atau menjalankan peraturan di dalam sekolah. Guru yang berkaitan atau si konsulti ini jadi mempunyai tanggung jawab gitu untuk menyelesaikan apa nih yang harusnya dia lakukan untuk biar agar pihak ketiga ini tidak sesuka hati tidak melakukan atau menjalankan peraturan di dalam sekolah gitu. Lalu ada 4 asas yang penting untuk dilaksanakan di dalam layanan konsultasi ini. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas pengambilan keputusan, dan asas kemandirian. 4 asas ini saling berkaitan dan saling mendorong satu sama lain atau mendukung gitu. Nah, pertama, asas kerahasiaan. Jika si konselor ini dapat membangun kepercayaan dan membuat si konsulti ini percaya bahwa permasalahan dia tidak akan bocor kepada orang lain, atau si konselor ini
juga percaya bahwa ternyata permasalahan ini benar adanya, nyata, dan jadi seketika kalau misalkan konsulti ini percaya, bahkan iya bisa jadi si konsulti ini jadi mempunyai rasa kesukarelaannya untuk menjalankan layanan konsultasi di bawah ke melindungi kerahasiaannya oleh konselor tersebut. Lalu saat si konsulti ini merasa yakin dan sudah merasa senang menjalani layanan tersebut, maka dengan pasti atau dengan kebebasan sepenuhnya dia dapat menyimpulkan dan mengambil keputusan dari yang sudah dianggapnya itu tepat dan konkret, dan dia sudah analisis bersama konselornya. Kayak sudah dilakukannya analisis dan diskusi mendalam tentang hal-hal yang akan atau sudah terjadi gitu di dalam permasalahannya, dan dia setelah sudah dianalisis dapat mengambil keputusan itu secara tepat dan dinamis gitu. Lalu ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini juga penting. Kenapa? Karena dari tiga asas ke atas itu tadi, dia jadi mandiri untuk mengambil keputusan, mandiri untuk datang terus terang gitu, membuka diri gitu kan. Nah, ada 4 tahapan-tahapan, ada 5 tahapan-tahapan untuk kemandirian itu muncul, yaitu memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis, itu yang pertama. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima, yang terakhir nih, mewujudkan diri sendiri. Mewujudkan diri sendiri itu kayak mungkin lebih ke benar-benar mampu berdiri sendiri atau tanpa mengatasi permasalahan itu deh, mengatasi permasalahan yang dialami gitu. Lalu ada pendekatan strategi dan teknik. Nah, pendekatan ini itu pada konseling perorangan penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Jadi konsultasi ini menangani masalah pihak ketiga. Jadi konselor ini menangani si klien untuk mengatasi permasalahan di pihak ketiga. Nah, nanti si konsulti ini melakukan lagi konsultasi kepada si Nah, lalu si konsulti ini setelah melakukan konsultasi dengan konselor, dia melakukan lagi konsultasi kepada pihak ketiganya, kayak gitu tuh. Jadi si utamanya ini si konsulti. Jadi konsulti bercerita kepada konselor mengapa dia mengalami permasalahan tersebut. Lalu setelah selesai konsultasi tersebut, nanti si konsulti ini menyampaikan lagi atau memberikan penyampaian pemahaman penyelesaian permasalahan kepada si pihak ketiga. Lalu ada namanya teknik. Teknik ini dibagi menjadi 2, teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum ini biasa dilakukan konselor seperti pengadaan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi. Lalu ada teknik khusus. Teknik khusus ini dilakukan untuk mengubah tingkah laku klien, khususnya yang berkenaan dengan masalah yang dialami. Jadi mengubah situasi tersebut menjadi sedemikian rupa menjadi kondusif seperti seharusnya. Lalu mengembangkan tingkah laku itu sendiri sampai penungguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan
kontrak, dan jika perlu ahli tangan kasus. Ahli tangan kasus ini seperti sudah di luar jangkauan konselor untuk membantu, biasanya konselor akan mengalih tangankan kasus tersebut kepada yang lebih berwenang. Lalu ada penguasaan teknik oleh konsulti. Nah, proses konsultasi yang akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga, konsulti seperti bertindak seperti konselor gitu untuk membantu si pihak ketiga ini. Nah, untuk itu konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan, misalkan harus ikut menerapkan gitu apa yang dia sudah dapat dari konselor, dia sampaikan, dia gunakan kegiatan tersebut atau cara-cara tersebut untuk menangani permasalahan si pihak ketiga, langsung disampaikan gitu kepada pihak ketiga. Nah, jadi entah bagaimana pokoknya si konsulti ini harus memilikinya keterampilan tersebut, keterampilan yang dimiliki konselor, hingga menjadi efektif dan efisien gitu. Lalu ada strategi BMB3. Sepanjang proses pelayanan konsultasi, menerapkan BMB3 seperti mengajak konsultasi berpikir, merasa, bertindak, bersikap, bertanggung jawab yang berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Lalu ada waktu dan tempat. Pelaksanaan konseling perorangan memiliki waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan konselor dan konsulti yang akan dijalani selama layanan tersebut. Lalu keterkaitan ini dibagi lagi nih, jadi ada 2, yaitu yang pertama ada keterkaitan jenis layanan. Nah, jenis layanan ini bisa diawali atau bergeser gitu pelaksanaannya menjadi 1 kali atau lebih. Jadi layanan konsultasi itu misalkan butuh tindak lanjutan, dia bisa melakukan konsultasi lebih dari sekali. Misal sesuai kebutuhan konsultasi tersebut sih, selama itu permasalahan mungkin masih kurang untuk mencapai ketujuan tersebut, nah konsultasi bisa dilakukan sekali atau 2 kali, bahkan 3 kali. Lalu ada keterkaitan kegiatan pendukung. Nah, kegiatan pendukung ini dikenal sebagai 6 jenis. Ada aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan ahli tangan kasus. Nah, dari masing-masing kegiatan pendukung itu dapat dilaksanakan hasil-hasil ya, dapat dimanfaatkan dan hasil-hasilnya juga dapat digunakan gitu, bahkan diintegrasi dalam kegiatan konsultasi antara konselor dan konsulti. Seperti penanganan konsulti terhadap pihak ketiganya juga memanfaatkan kegiatan pendukung tersebut agar konsulti dalam kegiatan konsultasinya dan keperluan penanganan pihak ketiga oleh konsulti setelah proses konsultasi. Jadi pelayanan pendukung ini misalkan di dalam pendekatan tadi seperti ada yang kurang gitu, mungkin konselor butuh bukti atau butuh keyakinan yang lebih dalam, biasanya dia melakukan kunjungan rumah, melihat keadaan gitu, memeriksa gitu deh pokoknya. Terus konferensi kasus juga sama kayak itu tadi, meyakinkan kasus ini dianalisis gitu, seperti dianalisis mendalam, seperti apa sih penyebabnya, kenapa, faktornya apa, kayak gitu-gitu. Terus himpunan data lebih ke mengumpulkan data-data atau cara-cara si pihak ketiga ini kenapa bisa sampai melakukan hal-hal yang kurang sekiranya sampai konsulti ini merasa si pihak ketiga bermasalah
pada keputusan yang diambil oleh pihak ketiga gitu. Lalu seperti tadi, ahli tangan kasus juga penting untuk konsulti tati gitu. Misalkan konsulti sudah tidak bisa atau itu bukan jangkauan si konsulti lagi untuk memberikan konsultasi kepada pihak ketiga, maka konsulti juga perlu melakukan alih tangan kasus, seperti langsung memberikan si pihak ketiga ini kepada yang lebih berwenang. Sekian pembahasan di video kali ini tentang layanan konsultasi. Sekiranya mohon maaf atas kata-kata yang salah, dan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.